Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Irnawati Juwono, biasa saya dipanggil Irna. Saya murid Karis CJ 4 kelas Faithfulness, kelas yang setia ya. Saya lahir dari pandemi. Pada pertengahan tahun 2021, waktu saya bangun pagi, saya mengalami orang bilang vertigo ya. Jadi kamar saya muter dan muter. Bukan cuman itu aja loh. Saya muntah. Ternyata memang saya kena vertigo gitu. Nah, saat itu saya dibawa ke dokter dan dokter periksa memang betul saya kena vertigo. Terus saya ingat kalau vertigo itu keseimbangan. Jadi saya ke dokter spesialis THT dan dia terapi saya. Waktu diperiksa benar ibu kena vertigo. Di sebelah kiri diperiksa, oh sebelah kiri. Jadi saya diterapi. Terapinya namanya manuver Epley. Jadi tidur dibalikin gitu ya. Seketika memang muter tapi saat itu memang sembuh gitu. Nah saya sudah selesai itu ya pulang saya ke rumah. Ternyata tidak berhenti di situ saja. Sembuh ya berapa lama bangun tidur begitu lagi. Saya muter lagi. Pak gak enak sekali kan. Kayak gak ada keseimbangan. Saya teriak-teriak. Suami saya takut jatuh gitu. Terus dibawa lagi ke dokter. Diperiksa lagi. Kata dokter, oh ibu kemarin itu yang kena sebelah kiri telinganya. Sekarang sebelah kanan. Jadi gimana dok? Ya saya terapi lagi. Jadi dibalikin lagi, terapi lagi yang sebelah kanan. Waktu itu terapinya lumayan, saya sampai muntah-muntah di dokter ya. Pulang ya oke, mendingan gitu ya. Kayaknya sih mendingan, tapi kayaknya rasanya ya kayak orang tuh berjalan tuh kayak nggak seimbang gitu kan. Nah setelah itu tapi saya ya udah oke gitu. Saya pikir saya sudah baik, padahal sebelumnya saya tuh sudah nggak berani nyetir, nggak boleh kemana-mana, takut jatuh kan kalau vertigo muter begitu. Nah terus yang ini kan dia pikir kiri sudah selesai, kanan sudah selesai. Jadi saya pikir saya sudah sembuh gitu. Jadi saya beraktivitas seperti biasa aja gitu kan. Pas saya ibu rumah tangga, pas saya mau pasang spray itu kan nunduk tuh. Ternyata muter lagi. Saya sampai mau jatuh, untung sebelahnya ranjang. Jadi saya jatuh ke ranjang gitu kan. Wah kok ini belum selesai juga nih ya. Ini vertigonya, biasa orang kalau vertigo sekali-sekali. Ini saya kayaknya borongan gitu ya. Saya ke dokter lagi itu enggak Bapak Ibu sekalian. Dokternya bilang, ibu yang kiri udah selesai saya terapi, yang kanan udah selesai. Sekarang bagian tengah, apalagi ya. Saya pikir, terus saya terapinya seperti apa dok? Terapinya diguling-guling gitu seperti kayak bakar sate gitu. Diguling-guling. Oh ya sudah saya nurut, orang namanya pengen sembuh ya. Saya nurut, ya udah saya balik. Saya merasa enak boleh. Tapi waktu saya tidur ya, itu kan saya di terapinya bantalnya masih 2 susun gitu kan. Waktu saya tidur itu saya miring ke kiri loh. Goyang, jadi nggak muter tapi gitu loh, goyang. Wih, saya bilang kok belum selesai juga. Ini sakit vertigo, dia bilang awet amat ya. Terus saya bilang ke dokter lagi. Dokternya bilang, ibu saya udah terapi. Kalau paket tuh udah spesial, maksudnya udah semuanya gitu. Yang kiri udah diterapi kanan, yang kanan udah, yang tengah juga udah. Jadi gak ada lagi bu yang mesti diperbuat lagi. Terus jadi gimana dok? Ya udah ibu kayaknya mungkin perasaan kali. Oh ya saya pikir ya udahlah saya mungkin perasaan juga saya pikir. Saya pulang tapi enggak loh saudara. Saya mengalami itu ya. Sampai saya enggak berani ke kiri. Saya mau kemana lagi? Dokter aja nih ya. Maaf deh kalau orang Chinese bilang bohwat tau gak? Bohwat tuh angkat tangan maksudnya sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan. Ya sudah pada saat titik tertentu saya menerima. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya cuma bilang Tuhan saya terima kasih lah. Maksudnya saya nggak muter seperti yang dulu. Ya sekarang cuman nggak ke kiri.
Bayangin gak saudara, saya berhari-hari, berminggu-minggu saya tidur dengan posisi yang tegak, gak enak banget kan. Saya gak berani loh, kalau tidur tuh saya berjaga begini, gak berani belok ke kiri gitu loh. Kalau ke kiri kan, aduh kayak orang goyang gitu ke kiri. Wah itu sampai saya berbulan-bulan saya. Sampai pada bulan September, saya ini kelas yang spesial, saya online. Lahir dari pandemi, tahun pertama kan masih ada Zoom ya Pak Irwan ya. Jadi saya ikut. Tahun kedua udah hybrid, onsite. Saya nggak dikasih sama keluarga, pandemi masih. Jadi saya gimana bilang sama Bu Heni? Jadi saya bagaimana dong? Ya jalan satu-satunya ibu online. Dia bilang gitu, kalau ibu nggak masuk, saya takut kehilangan, daripada saya nggak bisa, ya udah saya online. Saya disiplin diri, setahun saya selesai. Jadi waktu tahun kedua, bulan September, saya belajar. Itu pelajaran pertama saya lihat healing. Wih saya semangat. Wah ini tentang kesembuhan. Jadi saya buka itu Pastor Barry Bennett yang ngajar. Nah waktu saya terangin gitu saya baru sadar loh. Ada ayat firman Tuhan di Kolose 1 ayat 13. Mungkin bisa nih saya bacakan. Ia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Waktu saat saya belajar, seolah-olah ini menyadarkan saya. Saya pikir gini, loh saya ini kan anak Tuhan ya. Saya ini dulu mungkin orang berdosa, tapi kan sekarang saya udah jadi orang benar. Saya dulu mungkin hidupnya dalam kuasa kegelapan, tapi saya kan sekarang jadi anaknya Yesus. Kerajaannya kerajaan Allah. Mestinya saya nggak bisa, nggak sakit maksud saya. Mestinya saya tuh sembuh. Mestinya saya nggak bisa sakit. Itu saya masukkan di dalam pikiran saya. Kenapa saya masih berdamai terus dengan vertigonya saya gitu. Jadi terus ada lagi Barry Bennett bilang gini, Tuhan itu menginginkan kita sembuh. Tuhan tuh menginginkan kita sembuh, bukan sakit gitu kan. Waduh Tuhan aja pengen saya sembuh, yang punya gitu loh. Lah saya sendiri yang punya dirinya, kenapa saya berdamai dengan sakit saya gitu kan. Terus ayat yang satu lagi di Mazmur 103 ini, saya sering baca ayat ya, Mazmur bolak-balik tapi saya baru gitu. Kayaknya rasanya baru Roh Kudus menginginkan kepada saya 103 ayat 1 dan sampai dengan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya baru sadar, saya kan sudah diampuni. Kenapa saya jadi mau sakit? Saya pikir begitu kan. Loh Tuhan sendiri yang bilang yang menyembuhkan segala penyakitmu. Termasuk penyakit saya yang vertigo gitu kan. Jadi saya dengan ayat ini saya disadarkan posisi saya masih sakit tuh. Saya masih lengan-lengan gitu kan. Masih kalau miring masih. Saya ambil buku. Saya pikir saya tiap pagi kalau buka Alkitab susah. Jadi saya catat buku ini, 2 ayat ini saya catat. Saya catat taruh di ranjang saya. Taruh di ranjang saya, pinggir saya. Jadi saya kalau bangun tidur ya, saya ingat-ingat tadi pelajaran yang Barry Bennett bilang, Tuhan menginginkan saya sembuh. Semestinya saya tuh gak sakit. Jadi saya perkatakan di dalam diri saya. Saya masuk di dalam pikiran saya. Saya gak mau menerima bahwa saya itu sakit vertigo. Saya gak mau berdamai dengan diri saya. Saya gak mau berdamai dengan badan saya nih. Jadi saya bangun tidur, saya bilangin, Tuhan terima kasih ya. Saya ini sekarang sudah dalam kerajaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya bilang gitu. Tuhan terima kasih ya. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa saya. Kadang-kadang kita suka ingat ya, orang Kristen, ya pura-pura sok rohani, saya orang berdosa. Salah sebetulnya seperti itu. Betul, benar, kalau orang tidak mengerti itu selalu begitu, kesannya rohani, rendah hati gitu kan. No, yang benar tuh kita tuh anak Tuhan sudah dibenarkan. Kita ini sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah disembuhkan. Nah, jadi saya tiap hari loh. 1 hari masih juga kok ya. 2 hari saya nggak mau pikir. Saya nggak pikirkan yang namanya vertigo lah, sakit lah. Yang saya tahu saya anak Tuhan, saya sudah dibenarkan dan saya mestinya tidak sakit.
Saya gitu aja. Saya perkatakan dan saya sekarang ada dalam kerajaan Tuhan. Tanpa sadar loh saudara. Saya sampai gak ingat berapa lama saya mengucapkan ini. Suatu saat saya belok sini. Loh kok saya gak goyang ya? Saya balik lagi gini. Loh saya kok gak goyang? Saya guling-guling aja. Loh kok udah sembuh? Itulah saudara, saya perkatakan maaf di sini kalau ada dokter ya, saya tidak mengurangi arti dokter ya, Tuhan juga pakai sebagai dokter. Tapi kalau dalam kasus ini, dokter juga sudah angkat tangan. Dia bilang sudah tidak ada lagi Bu apa yang saya perbuat, bilang gitu. Tapi saya melihat kesempurnaan adalah milik Allah. Dia menyempurnakan sakit saya. Dokter mungkin hanya sebatas 90%, tapi 100% itu adalah milik Tuhan. Yang saya alami saat ini. Jadi jangan mau dibohongin. Jangan mau berdamai dengan diri kita yang sakit. Kita harus melawan. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis gitu. Ya, jadi siapapun juga yang di sini yang sakit, jangan mau sakit. Gak enak, sakit itu sangat amat gak enak. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi sekian aja kesaksian saya, kiranya memberkati.